Halo, saya Ahmad. Saya ditugaskan oleh pembuat video untuk memandu teman-teman dalam pembelajaran ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas faraid dengan beberapa pokok materi. Fikih faraid. Yang pertama adalah pengertian, lalu yang kedua adalah rukun, yang ketiga adalah syarat, kemudian yang keempat adalah sebab dan penghalang dalam hukum waris. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kadar atau takaran waris. Pengertian dari ilmu faraid terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi atau secara bahasa. Ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapatkan waris, siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Yang kedua adalah terminologi atau secara istilah. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya, atau dalam artian lain, ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab atau hitungan yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris. Apa sajakah yang menjadi rukun waris? Sebelum itu, saya ingin menghidupkan laptop ini terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, gambarnya sudah muncul. Baiklah, rukun waris bisa Anda lihat di dalam slide. Rukun waris adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu warisan. Rukun waris terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, al-muwarris atau pewaris, yaitu orang yang meninggalkan warisan. Kemudian yang kedua, al-waris atau ahli waris, orang yang diberikan harta warisan. Kemudian yang ketiga adalah al-maurus, harta warisan, yaitu harta milik pewaris yang akan diberikan kepada ahli waris. Apa sajakah yang menjadi syarat waris? Syarat waris. Syarat waris adalah segala sesuatu yang harus ada di dalam waris. Berikut akan saya tampilkan syarat waris. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukmi, dan takdiri. Lalu, yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, mengetahui sebab menerima warisan dan mengetahui hubungan pewaris dengan ahli waris. Itulah yang menjadi syarat waris. Apa saja yang menjadi sebab dan penghalang dalam hukum waris? Mari kita simak bersama-sama. Sebab dan penghalang dalam hukum waris. Mari kita bahas mengenai sebab-sebab mengapa kita berhak mendapatkan waris. Sebab. Yang pertama adalah pernikahan.
Yang kedua, kekerabatan atau adanya hubungan darah. Lalu, apa yang menyebabkan kita tidak berhak untuk mendapatkan warisan? Yang pertama adalah perceraian, lawan dari pernikahan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan agama. Lalu yang terakhir adalah pembunuhan atau membunuh si pewaris, dalam artian curang. Baiklah teman-teman, sekarang kita telah berada di akhir pokok bahasan kita mengenai faraid, yaitu kadar atau takaran dalam ilmu waris. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan terlebih dahulu memberikan kepada teman-teman tabel takaran waris. Nah, baik, sudah bisa teman-teman lihat tabelnya. Saya akan menjelaskan mengenai tabel tersebut. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Baik, bisa teman-teman lihat pada tabel pertama tersebut pada sebab atau hubungan, kemudian di sebelahnya ada ahli waris, kemudian syarat, harta waris, kemudian dasar hukum, ada Al-Quran, kemudian ada pasal KHI. Baik, menuju materi yang pertama, yaitu perkawinan atau yang masih terikat status. Ahli waris yang pertama tuh adalah istri atau janda, dengan syarat bila tidak ada anak atau cucu mendapatkan harta warisan sebanyak 1/4. Dalil atau dasar hukumnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Pasal KHI-nya adalah pasal 180. Kemudian kedua adalah ahli warisnya berupa suami atau duda. Syaratnya bila tidak ada anak atau cucu, harta warisannya yaitu setengah. Apabila ada anak atau cucu, maka mendapatkan warisan 1/4. Hal ini berdasarkan dengan surah An-Nisa ayat 12 atau dalam pasal KHI pada pasal 179. Kemudian di bawah sebab perkawinan ada yang disebut dengan sebab nasab atau hubungan darah. Ahli warisnya dari nasab atau hubungan darah ini ada 5 jenis. Ahli waris yang pertama adalah anak perempuan dengan syarat sendirian, tidak ada cucu dan cucu lain, itu mendapatkan harta warisan setengah. Apabila ada 2 anak perempuan atau tidak ada anak atau cucu laki-laki, mendapatkan warisan 2/3. Hal ini diatur dalam Al-Quran pada dalil surat An-Nisa ayat 11. Lalu apabila ahli warisnya adalah anak laki-laki dengan syarat sendirian atau bersama anak cucu, dalam kurung laki-laki atau perempuan, keterangan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, berupa harta warisannya berarti 2 kali anak perempuan. Hal ini berdasar pada surah An-Nisa ayat 11 dan hadis. Kemudian kedua-duanya diatur dalam pasal KHI ayat 176. Kemudian yang ketiga adalah ayah kandung, dengan syarat bila tidak ada anak atau cucu, maka berhak mendapatkan warisan sebanyak 1/3. Namun apabila ada anak atau cucu, mendapatkan warisan 1/6. Dengan dalil surat An-Nisa ayat 11 dan pasal KHI ayat 177. Lalu yang kemudian adalah ibu kandung, dengan syarat bila tidak ada anak, cucu, 2 saudara atau lebih ayah kandung, maka berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Namun apabila ada anak cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, dan tidak memiliki ayah kandung, maka berhak mendapatkan 1/6. Dan kemudian ada lagi syarat bila tidak ada anak cucu atau lebih dari 2 saudara perempuan tetapi ada ayah kandung, maka mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda atau suami atau duda. Hal ini berdasar kepada surah An-Nisa ayat 11
Kemudian diatur dalam pasal KHI pasal 178. Kemudian ahli waris terakhir dari hubungan darah yaitu saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan. Kemudian apabila 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu, atau ayah kandung, maka berhak mendapatkan warisan sebanyak 1/3. Hal ini berdasar pada surat An-Nisa ayat 12 dan dalam pasal KHI ayat 181. Oh iya, dari awal pembelajaran kita belum sempat berkenalan dengan kreator video. Mari kita kenalan dengan abang-abang tampan dari Prodi HKIB. Creator dalam rangka mengumpulkan UTS Fikih semester 1 HKIB. Dengan bangga memperkenalkan abang-abang tampan. Dimitri Iksan Firsyada, Muhammad Perdana Elhirahman Hidayat, Fahri Saad Muhtadi. Inilah konten kreator dari video ini. Terima kasih teman-teman atas pembelajaran pada hari ini. Jemputan saya sudah tiba, silahkan di like, comment, and subscribe. See you next time. Thank you.